Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Kali ini kita akan membahas tentang inverse fungsi. Yang video sebelumnya kita mempelajari operasi fungsi aljabar. Kali ini kita akan membahas inverse fungsinya. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Ada himpunan A pasangkan oleh sebuah fungsi ke himpunan anggota B, atau dituliskan F diketahui sebuah fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B, di mana F sama dengan X, Y, X anggota A dan Y anggota B. Kemudian dari B dipetakan ke A oleh F inverse. Ini dibaca F inverse, atau ditulis F inverse dari B ke A dengan F inverse sama dengan Y, X, di mana Y anggota B dan X anggota A. Nah, sekarang kita lihat F tadi adalah X, Y, maka F inverse adalah kebalikannya Y, X. Jadi inverse itu bisa juga disebut dengan kebalikannya. Oke, jika inverse suatu fungsi merupakan fungsi, artinya jika dari B ke A ini adalah merupakan fungsi, maka inverse fungsi ini disebut fungsi inverse. Jadi kalau dari B ke A dia merupakan sebuah fungsi, maka itu disebut dengan fungsi inverse. Suatu fungsi dari A ke B mempunyai fungsi inverse F inverse B ke A jika dan hanya jika F merupakan fungsi bijektif. Artinya himpunan A tepat satu dipasangkan ke himpunan B, atau disebut dengan korespondensi satu-satu. Begini maksudnya, dari himpunan A tepat satu berpasangan dengan B, begitu juga sebaliknya, dari B tepat satu dipasangkan ke A satu-satu. Nah, itu yang disebut dengan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Oke, untuk mempermudah paham, kita lihat ke contohnya. Ada fungsi F memiliki pasangan berurutan min 1,4, 0,2, 2,-1 dan 3,0. Ada lagi fungsi G min 1,0, 2,-2 dan 3,-2 serta 4,-1. Pertanyaannya, tentukan F inverse dan G inverse. Selidiki apakah F inverse dan G inverse itu merupakan sebuah fungsi. Untuk penyelesaian yang pertama, kita tahu tadi kalau F inverse itu kebalikan dari F. Berarti kalau min 1,4 maka dia menjadi 4,-1, 2,0, min 1,2 dan 0,3. Begitu juga dengan G inverse. Awalnya min 1,0, maka G inverse-nya menjadi 0,-1. Yang 2,-2 inverse-nya min 2,2. Min 2,3, min 1,4. Artinya kebalikannya, ya, inverse-nya. Kemudian apakah F inverse ini fungsi dan G inverse juga fungsi? Sekarang kita lihat, kita tadi tahu bahwa
yang namanya F inverse itu adalah fungsi bijektif 1-1, korespondensi 1-1. Jadi kalau 4 dipasangkan hanya tepat dengan si min 1. Ternyata kita lihat di F inverse ini 4 hanya berpasangan dengan min 1, 2 hanya dengan 0, min 1 dengan 2, 0,3, tidak ada yang sama. Oke? Nah, bagaimana dengan G inverse? 0 dengan min 1, perhatikan baik-baik, min 2 dengan 2, min 2 dengan 3, min 1 dan 4. Di sini ada 2, min 2 dengan 2, min 2 dengan 3. Si min 2 itu 2 kali dipasangkan, dengan 2 sekali, dengan 3 sekali. Berarti G inverse adalah bukan fungsi bijektif, maka G tidak memiliki fungsi inverse. Kalau F dia merupakan fungsi bijektif karena tepat satu berpasangan, tidak ada yang sama. Jadi F inverse ini merupakan fungsi, sedangkan G bukan. Jadi dia tidak memiliki fungsi inverse. Di sini kalian bisa dengan mudah memahaminya. Oke? Nah, kemudian bagaimana kita menentukan inverse suatu fungsi? Untuk menentukan inverse suatu fungsi, ada beberapa langkah yang harus kita ikuti. Pertama adalah kita ubah fx ke dalam persamaan y sama dengan fx. Jadi fx kita jadikan y. Kemudian kita selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x-nya. Ganti x dengan inverse f inverse y. Ganti variabel y menjadi x sehingga f inverse x. Oke, kita coba ke contoh soal untuk memahaminya. Diketahui fx sama dengan 3x min 1. Tentukan inverse dari fx. Nah, langkah pertama tadi, ubahlah fx ini menjadi y. Ya, y menjadi sama dengan fx. Kalau begitu, berarti y sama dengan 3x min 1 karena fx sama dengan 3x min 1 tadi. Kita selesaikan persamaannya supaya di ruas sebelah kiri ini 3x. Maka min 1 ini ditambahkan 1, yang y juga ditambah 1. Supaya kedua ruas seimbang, berarti kedua ruas ditambahkan dengan 1. Kemudian supaya hanya ada x saja, di sini 3x, berarti kedua ruas kita bagikan dengan 3. Maka x sama dengan y plus 1 bagi 3. Nah, di sini kita rubah x-nya menjadi y, maka f inverse y-nya adalah y plus 1 dibagi 3. Nah, lalu y kita ganti dengan x. Maka f inverse x sama dengan x plus 1 bagi 3. Nah, inilah inverse-nya dari fungsi 3x min 1. Maka ini fx sama dengan 3x min 1, inverse-nya adalah x plus 1 bagi 3. Oke, kita coba soal yang berbeda, yang lainnya biar lebih memahami lagi. Di sini tentukanlah f inverse x dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dibagi 3x min 5. Langkah penyelesaiannya sama. Fx kita jadikan y sama dengan 2x plus 1 dibagi 3x min 5. Kemudian untuk mempermudah hitungan, kedua ruas kita kalikan dengan 3x min 5 ini. Karena ini bentuknya pecahan, jadi kedua ruas kita kalikan 3x min 5. Y dikali 3x min 5, 2x plus 1 dibagi 3x min 5 dikalikan 3x min 5 adalah 2x plus 1. Kemudian Y dikalikan 3x
kemudian Y dikalikan min 5. Nih 3X Y min 5Y sama dengan 2X plus 1. Kemudian kelompokkan. Yang 2X ini berada di ruas sebelah kiri. Berarti kedua ruas dikurangkan 2X. Ini dikurangkan 2X, yang di sini juga dikurangkan 2X. Supaya 5Y ini ke ruas kanan berarti ditambah 5Y, yang ini juga ditambah 5Y yang di ruas sebelah kanannya. Oke, ini hasilnya. Nah, setelah ini kita lihat ada variabel yang sama, yaitu adalah X. Maka X-nya kita kelompokkan, kita keluarkan menjadi X dikali dalam kurung 3Y dikurang 2. Ini kalau kita kalikan dia kembali ke sini hasilnya. Oke, supaya di ruas kiri hanya ada X saja, maka kedua ruas kita bagi dengan 3Y min 2. Nah, kalau ini dibagi 3Y min 2 nilainya hanya X. Nah, lalu 5Y plus 1 dibagi 3Y min 2. Kemudian ganti X-nya dengan Y. Jadi F inverse Y adalah 5Y tambah 1 dibagi 3Y min 2. Sekarang Y-nya kita ganti dengan X. Jadi yang ini juga diganti dengan X. Nah, maka F inverse dari X sama dengan 5X tambah 1 dibagi 3X min 2. Jadi inverse dari 2X plus 1 dibagi 3X min 5 adalah 5X ditambah 1 dibagi 3X min 2. Jadi kalian harus ingat langkahnya. Pertama tadi apa sampai terakhir sehingga selesai. Berarti kalian harus ingat langkah-langkah menyelesaikan menentukan persamaan inverse fungsinya. Oke, bagaimana dengan inverse fungsi kuadrat? Pada umumnya inverse fungsi kuadrat bukan merupakan fungsi, tetapi inverse fungsi kuadrat bisa menjadi fungsi jika domainnya kita definisikan. Kita definisikan pada batas-batas tertentu. Nah, untuk batas-batas tertentu itu berarti kita menggunakan sumbu simetrinya. Kita tahu bentuk fungsi, gambar fungsi kuadrat adalah sebuah kurva. Jadi ada sumbu simetri di situ. Dengan sumbu simetri lah kita menentukan batas-batas nilainya. Baik, untuk mudah memahami kita lihat ke contoh soal. Tentukan batas-batas nilai X agar Fx sama dengan 2X pangkat 2 dikurang 8X ditambah 4 memiliki fungsi inverse. Dan tentukan pula inverse fungsi F inverse X dari batas-batas nilai X tersebut. Oke, kita lihat fungsi Fx 2X pangkat 2 dikurang 8X plus 4 ini A-nya adalah 2, B-nya adalah min 8, dan C-nya adalah 4. Nah, untuk mencari persamaan sumbu simetriknya, di video sebelumnya sudah ada, X sama dengan negatif B dibagi 2A. Nah, ini kita masukkan B-nya dengan min 8. Kemudian A-nya 2, kita proses hitungan, nilainya adalah 2, berarti X-nya sama dengan 2. Nah, agar fungsi ini memiliki fungsi inverse, agar fungsi X 2X kuadrat min 8X plus 4 memiliki fungsi, maka batasan nilai X adalah X lebih besar sama dengan 2 atau X kurang dari sama dengan 2. Untuk menentukan inverse dari fungsi kuadrat, kita bisa menggunakan rumus F inverse X sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat dikurang 4 kali AC ditambah 4 dikali AX dibagi 2A. Kita tahu tadi fungsi Fx sama dengan 2X kuadrat dikurang 8X ditambah 4, di mana
nilai A-nya adalah 2, B-nya min 8, dan C-nya adalah 4. Nilai A, B, dan C kita masukkan ke rumus ini. Ya, negatif dalam kurung negatif 8 plus minus akar min 8 kuadrat dikurang 4 kali 2 kali 4 ditambah 4 kali 2 kali X dibagi dengan 2 kali 2. Nah, sekarang hasil perhitungannya adalah F inverse X sama dengan 8 plus minus akar dari 64 dikurangi 32 tambah 8X dibagi 4. Maka F inverse X sama dengan 8 plus minus 64 dikurangi 32 adalah 32 plus 8X dibagi 4. Untuk mempermudah menghitung 32 plus 8X ini bisa kita sederhanakan menjadi F inverse X sama dengan 8 plus minus akar dari 8 dalam kurung 4 plus X. Jadi 32 plus 8X kita rubah, kita sederhanakan menjadi 8 dalam kurung 4 plus X dibagi 4. Oke, ini 8-nya masih bisa kita buat menjadi 4 kali 2. Nah, F inverse X sama dengan 8 plus minus akar 4 dikali 2. Akar dari 4 adalah 2. Nah, jadi ini didapat seperti ini. F inverse X 2 ini adalah akar dari 4. 2. Akar dari 2 kali 4 plus X bagi 4. Nah, di sini kita bisa sudah membagi 8 bagi 4. 2 dengan 4 ini bisa 2 bagi 2, 4-nya juga bagi 2. Nah, ini F inverse X-nya sama dengan 2 plus minus akar dari 2 dalam kurung 4 plus X dibagi 2. Ini ada plus minus, artinya plus untuk yang X batasan tadi, X yang lebih besar sama dengan 2, sedangkan negatif adalah untuk X yang kurang dari sama dengan 2. Jadi inverse-nya adalah F inverse X sama dengan 2 ditambah akar 2 dikali 4 plus X dibagi 2 untuk X lebih besar sama dengan 2. Dan F inverse X sama dengan 2 dikurang akar 2 dalam kurung 4 plus X dibagi 2 untuk X yang kurang dari atau sama dengan 2. Nah, jadi kalau untuk fungsi kuadrat menggunakan rumus ini, tapi kalau tidak fungsi kuadrat kalian gunakan langkah-langkah yang pertama yang tadi disebutkan. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.